Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Fariza Khairunida, nomor NIM 2011 01 0066, kelas B1 KIR. Sebelum saya memulai materi pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian dan saya dan teman-teman dan yang lainnya dipermudah dalam memahami materi pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihu lima u'liqa wal khatimi lima sabaqo an-nasiril haqqo bil haqqi wa hadi ila siratikal mustaqim sallallahu ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas doanya. Kemudian lanjut ke materi yang pertama, aspek penting dalam dunia BK. Nah, apa sih aspek penting dalam dunia BK? Sebelum kita mempelajari lebih dalam dan lebih lanjut dalam aspek penting dalam dunia BK, marilah kita mengenal BK sendiri itu apa sih? Secara gamblang bukan, secara singkatnya saja sebagai permulaan pada awal materi pada pagi hari ini. BK sendiri adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh konselor dan juga konseli melalui prosesnya yang bernama konseling. Secara harfiah atau penjelasannya, BK adalah suatu proses pemberian bantuan oleh konselor. Kalau dalam dunia pendidikan itu namanya guru ya, guru BK. Kemudian konselinya yaitu siswa, yang bertujuan untuk mengoptimalkan diri masing-masing individu dengan melalui prosesnya. Yang pertama itu face to face. Apabila masa pandemi telah usai, itu menggunakan face to face, yaitu dari secara langsung tanpa menggunakan suatu perantara apapun, langsung mendapatkan feedback seketika. Kemudian yang kedua yaitu melalui virtual atau online, yaitu pada masa pandemi seperti ini biasanya menggunakan daring itu tetap bisa seperti itu. Nah, BK sendiri adalah suatu layanan bantuan yang digunakan untuk memfasilitasi konseli agar dapat berkembang secara optimal. Maksud dalam berkembang adalah suatu penggambaran secara matang agar ketika si konseli atau siswanya dalam mengambil suatu keputusan itu tidak salah jalan seperti itu. Kemudian kita lanjut pada slide yang kedua. Slide yang kedua yaitu, yang kita tunggu-tunggu, bidang layanan BK. Bidang layanan BK apa sih? Bidang layanan BK? Nah, nanti kita bahas di sini. Bidang layanan BK adalah suatu penjuruan ya, tugas kita sebagai seorang BK. BK aku iki lapo sih? Fungsinya kayak apa sih? Bukan. BK aku apa sih gitu loh. Terus wong iki ngopo? Tahan manfaatnya tarak sih. Nah, seperti itu. Sebenarnya tuh fokus BK itu kemana? Nah, itu nanti kita bahas. Bidang layanan BK. Bidang layanan adalah suatu jasa yang diberikan BK kepada para konselinya. Jasanya itu seperti apa? Apa saja? Meliputi ruang lingkup apa aja? Nah, di sini di slide ketiga akan dijelaskan. Ruang lingkup bidang layanan BK yaitu yang pertama bidang layanan bimbingan pribadi. Yang kedua yaitu bidang layanan bimbingan sosial. Yang ketiga yaitu bidang layanan bimbingan belajar. Yang keempat yaitu bidang layanan karir. Seharusnya ada yang kelima nih, yaitu bidang layanan bimbingan spiritual. Itu dalam konteks PTKIN seperti kita. Tapi kali ini untuk spiritual kita masukkan kepada
bidang pribadi. Karena pada saat itu, pada bidang pribadi itu sudah mencakup meliputi spiritualnya seperti itu ya. Nah, kita bahas satu-satu agar lebih gamblang dan jelas biar kalian juga tahu dan saya juga lebih memahaminya. Kita bahas yang pertama yaitu bimbingan pribadi. Apa sih bimbingan pribadi? Nah, bimbingan pribadi adalah layanan bimbingan konseling yang diberikan individu untuk menemukan dan mengembangkan diri pribadinya sehingga menjadi pribadi yang mantap dan mandiri. Nah, di bimbingan pribadi ini tuh fokus pada awak dhewe atau pribadi masing-masing, individualisnya, eh, untuk mengembangkan potensi, bakat, minat atau spiritualnya itu dikembangkan melalui bidang ini. Nah, seperti itu. Dan biasanya itu masalah-masalah dalam bidang pribadi itu mencakup, saya mengutip dari bukunya Denny Febrini yang berjudul Bimbingan Konseling ya. Di situ saya akan menjelaskan sedikit-sedikit. Yang pertama yaitu pemantapan sikap dan kebiasaan kepada Tuhan Yang Maha Esa tentang wawasan dalam beriman dan bertakwa. Nah, apabila seperti ini, wong duwe ngelmu iku berah, tapi kok tidak diimbangi dengan suatu amal, suatu pijakan agama, itu dia akan agak menjadi complang atau tidak sesuai, tidak ada kesesuaian di antara mereka berdua gitu. Jadinya ilmu tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada agama, dan agama pun tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada ilmu, karena mereka itu saling melengkapi. Nah, harus seimbang. Hidup itu harus seimbang, seperti sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Jadinya disinilah peran BK hadir, yaitu untuk mengembangkan spiritualisme dari tiap individu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua yaitu pemantapan pemahaman tentang potensi diri dalam pengembangan kegiatan yang kreatif dan produktif. Nah, dalam kegiatan kreatif produktif ini, kita sebagai generasi milenial pada zaman sekarang itu kita dituntut untuk menjadi dewasa sebelum pada usianya. Karena ini dalam konteks apa dulu ya, seperti itu. Ini dalam konteks dalam uh, unggul-unggulan untuk menjadi generasi unggul dalam kreatif dan produktif. Karena sesungguhnya yang menguasai dunia itu adalah orang yang bukan orang yang karyawan dan yang lainnya, tapi adalah orang yang berpengusaha, karena seperti itu ya. Nah, kita di sini dituntut untuk menjadi kreatif dan produktif. Seperti semisal nih pada masa pandemi seperti ini, kalian itu menganggur ya kan. Nah, gimana sih biar nggak rebahan? Jadi kaum rebahan, mulu yang tidur, makan tidur yang tidak seperti itu. Tapi kita harus bisa memanfaatkan, mengoptimalkan waktu sebaik mungkin untuk mengisi waktu kosong pada saat ini. Nah, saat ini BK hadirnya itu di sini nih. Bingung nih ya kan. Nah, BK nanti kita akan apa sih yang harus kita lakukan? Nah, bisa jadi kita mengisi dengan mengembangkan apabila kita mempunyai apa namanya bakat dalam bidang karya tangan ya kan. Nah, kita buat aja tuh. Ini kan mau musim-musim wisuda. Nah, kita buat buket bunga dari kain, dari jajan-jajan, atau dari uang-uang. Nah, kita kumpulkan, nanti kita jual online. Kan kita sudah punya bisnis online ya kan ya. Bagi yang belum, bisa dirintis dari sekarang nih. Nah, dari situ kita bisa mengoptimalkan waktu luang. Jadinya tuh nanti kita dapat uang, income gitu loh. Bukan uang mati, tapi uangnya akan datang pada kita juga. Kan kita juga mengoptimalkan waktu luang untuk mengisi waktu yang lebih bermanfaat melalui kegiatan kreatif dan produktif seperti itu. Kemudian poin yang ketiga yaitu pemantapan dan pemahaman bakat dan minat. Ini nih bisa dijelaskan tentang kalau kalian pasti bertanya-tanya ya kan, aku ini dua bakat nulis puisi, mempunyai bakat intelektual dalam bidang penalaran lah, tapi itu aku bingung pengaplikasikannya di mana gitu. Aku lulu guru ning di ngilmuku ning di gitu. Kita tuh masih diambang, mau ke atas ya nggak ke atas, mau ke bawah ya nggak ke bawah lah. Pada saat ini BK hadir nih, kalau ada yang datang seperti itu, aku ki senang di bidang puisi, senang gawe suatu jurnalis dan yang lainnya, tapi kayak aku bingung mengimplementasikannya di mana. Nah, seperti itu. Nah, biasanya dalam suatu organisasi masyarakat seperti IPPNU, pasti kalian tahu ya kan, itu ada yang namanya PAC. Kalau dalam bahasa pemerintahnya itu disebut
kabupaten seperti itu. Nah, PAC itu mempunyai yang namanya website. Saya juga seperti itu, mengikuti PAC, mengikuti websitenya Santri Pers ya. Di situ itu nanti kita mengikuti organisasi itu. Sedikit banyak kita akan mengetahui yang namanya segitiga terbalik dalam paradigma jurnalistik dan yang lainnya. Di situ kita akan berusaha mengaplikasikannya, keinginan kita, bakat minat kita untuk terjun dalam dunia seperti itu. Jadi yang kecil-kecil terlebih dahulu mengikuti webinarnya. Sudah ada mulai gambaran-gambaran nih tentang webinar tentang jurnalistik. Kemudian mengikuti organisasi yang berbau tentang jurnalistik. Terus kalau ingin lebih tinggi lagi ada di IAIN namanya LPM Paradigma. Nah, itu bakat untuk dikembangkan lagi. Terus apabila kita udah bener-bener yakin nih tentang ini memang passion kita, tujuan kita. Nah, kita bisa lanjut lagi ke bagian semisal Suara Merdeka, Tribun Jateng dan yang lainnya. Seperti itu. Jadinya bakat minat seperti ini kalau ada yang datang seperti bakat dan minat seperti ini, BK hadir dalam melayani jasa untuk uh, gambar ke awang-awangan carane ki piye nemuning dina seperti itu. Kemudian yang ketiga bukan yang keempat, yaitu pemantapan pemahaman tentang kelemahan diri dan usaha-usaha penanggulangannya. Nah, ketika kita sudah mempunyai kita pasti mempunyai kekurangan diri ya kan. Semisal kita nggak, aku gak iso matematika, angel mlebune sulit dan yang lainnya. Nah, bagaimana kita gragapi awake dhewe atau introspeksi diri beserta kekurangan kita, saatnya kita mencari solusinya atau problem solving dalam diri kita sendiri. Nah, seperti itu. Caranya gimana sih? Yang pertama, itu tuh kita bisa ikut. Yang pertama ya, yang paling gratis dan gak bayar itu tanya pada teman. Tanya aja, gak apa-apa. Kalau dikira kaum Bani Israel gak apa-apa, yang penting kita udah berusaha ikhtiar. Dan Allah itu gak akan berubah suatu kaum kalau kamu itu tidak mau berubah sendiri, ya kan? Seperti itu. Yang pertama itu ikhtiar. Setelah itu kalau ikhtiar sudah dan kita juga belum bisa menggapai ilmunya matematika, kita bisa nih les yang agak bayarnya. Les tutor, cari tutor nih. Kalau udah ada perkembangan-perkembangan, nah saatnya kita sedikit banyak akan sedikit berbeda dari yang kita belum les seperti itu. Jadinya itu tuh bentuk ikhtiar gitu. Setelah kita mengetahui kelemahan diri, saatnya kita untuk mencari penanggulangannya. Kemudian yang kelima yaitu pemantapan kemampuan mengambil keputusan dan mengarahkan diri secara mandiri sesuai dengan sistem etika, nilai kehidupan dan moral, serta apresiasi seni. Nah, pada poin kelima ini, BK itu hadir untuk menggambarkan, ngei gambarin, ngei awang-awangan, ngei corone, piye sih cara ngadepi iki gitu, seperti itu. Nah, pada saat ini BK itu membukakan jalan kepada para konselingnya, sedangkan konselingnya nanti yang akan berperan aktif dalam pengambilan itu. Jadinya BK itu cuma ngasih jalannya saja, dan yang bergerak nanti itu dirinya sendiri, yaitu para konselingnya. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu bimbingan sosial. Bimbingan sosial adalah suatu layanan yang diberikan kepada individu untuk mengenal lingkungannya sehingga mampu bersosialisasi dengan baik dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Nah, bimbingan sosial ini kaitannya dengan interaksi antara satu orang kepada orang yang lain, seperti adaptasi, sosialisasi, kemudian dan yang lainnya. Berarti melibatkan orang lain dalam ruang lingkup sendiri. Berarti misal nih kayak kedua orang tua kan termasuk orang lain, ya kan, masyarakat, teman, sahabat itu termasuk orang lain. Nah, disinilah bimbingan sosial tentang BK itu akan kita aplikasikan. Di dalam bukunya Denny Febrini itu di sini ada 6 buat bimbingan sosialnya. Yang pertama yaitu pemantapan kemampuan berkomunikasi, baik secara lisan maupun secara efektif agar mendapat efisien dan produktif seperti itu. Nah, BK di sini hadir untuk memberikan jasa atau gambaran tentang komunikasi yang baik secara lisan dan maupun tulisan. Nah, seperti ini. Saya itu mempunyai teman, dia itu kalau komunikasi sama orang itu sangat kurang dan dia tidak mau membuka diri terhadap orang lain seperti itu. Nah, pada saat ini kita yang sebagai teman diminta tolong untuk pada orang yang kayak tadi yang introvert. Itu kita memberikannya pelan-pelan aja, seperti yang pertama, yo kowe iki
nek wedi ngomong ambek wong liya ngomong siji-siji dhisik karo temenmu, kanca plekmu sapa, awari dhisik, kamu wis mulai bercengkrama dengan dia apriki gitu. Wis maksudnya wis sudah ada feel pada satu orang itu berambah ke feel yang lain, nambah satu orang lagi, nambah satu orang lagi. Jadinya ketika dia introvert, bukalah satu pintu temen ke pintu yang lainnya. Jadi itu pelan-pelan aja, nggak perlu langsung langsung banyak temen, nggak perlu, cukup satu-satu aja dibuka satu-satu temennya dirasakan. Wah, kok aku kayak wis iso berkomunikasi ya, wah berarti ya wes gitu. Jadinya tuh ketika kita punya gangguan dalam berkomunikasi, ambil atau deketi teman yang paling kamu anggap deket. Jadinya cerita sedikit-sedikit, kemudian agak banyak, kemudian banyak gitu. Kemudian setelah satu orang sudah bisa kamu gapai, selanjutnya coba kamu deketi orang yang lain lagi dan yang lain lagi. Sedikit tidak sedikit atau banyaknya nanti itu akan merubah eh, pribadi kamu yang introvert menjadi agak lebih terbuka seperti itu. Kemudian yang poin yang kedua yaitu kemampuan menerima dan mengemukakan pendapat secara berargumentasi, secara dinamis dan kreatif seperti itu. Biasanya seseorang itu akan sulit untuk mengemukakan pendapat, entah karena dia nggak pede atau karena dia emang belum ada feel buat menyampaikan pendapat atau yang lainnya. Tapi menyampaikan pendapat secara tidak langsung itu adalah berpikir kritis terhadap suatu hal seperti itu. Nah, berpikir kritis terhadap suatu hal itu bukan hal yang mudah loh kalau kita nggak melatih dari sejak dini gitu. Seperti saya nih, saya tuh dari dulu, jadi saya MI itu emang dididik sama emak saya buat berpikir kritis. Jadinya tuh kon tako wae, ora penting tako, ora penting tako, pokoknya gertako ae. Saya tidak langsung itu merangsang otak kita untuk berpikir berpacu gitu. Iki kok aku harus paham, tapi apa sih? Kita cari celah di situ. Kita tanyakan. Nah, seperti itu. Kalau enggak dari kecil kita enggak dimulai dari itu, nanti biasanya tuh kita agak kagok, sulit gitu. Dan kalaupun itu sudah terlalu besar, maksudnya kita SMA selesai baru mau berpikir kritis, ya bisa, tapi ya masih nggak terlalu menguasai gitu seperti itu. Jadinya pada saat menerima dan mengemukakan pendapat ini menurut saya harus eh, dilakukan sedini hari mungkin, sedini mungkin untuk melatihnya seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu kemampuan bertingkah laku dan berhubungan sosial baik di rumah, di sekolah, di tempat kerja maupun di masyarakat. Nah, kemampuan bertingkah laku ini seperti apa? Nah, orang-orang Jawa dahulu pada saat melewati orang tua itu pasti bilang amit sewu, akan ngoten ngira. Amit nggih Pak, amit nggih Bu ngoten. Terus kalau masuk rumah assalamualaikum seperti itu. Tapi pada saat-saat sekarang itu sudah sangat sulit, sudah jarang ditemui malah. Nah, pada saat itulah kita BK hadir. BK hadir bukan melalui hukuman pada saat seperti ini, tapi kita uh, menceritakan dari kisah orang lain untuk diaplikasikan kepada anak-anak gitu. Soal jadinya tuh anak-anak itu butuh gambaran nyata gitu, bukan cuma teori-teori doang gitu loh. Kita kasih contoh nyata gitu. Seperti ini. Zaman dek kae kuwi ra nek ana cah cilik liwat ngarepe wong tua kuwi ngomongnya amit gitu, amit sewu ngoten. Tapi saiki kok wis gak ono. Menurutmu gimana sih gitu. Nah, pada saat mereka bicara ini itu kan mereka melatih otak ya kan, berpikir gitu. Jadinya mereka itu nanti akan terangsar. Oh iya, gak sopan ya. Oh iya, kok ketoke kok saiki wis gak ono. Oh iya. Nah, dari kesadaran diri sendiri ini nanti yang akan merubah pola tingkah laku para konselingnya seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Tetap meninggikan tata krama dan sopan santun dalam berinteraksi sosial. Kemudian yang keempat yaitu pemantapan pemantapan hubungan yang dinamis, harmonis dan produktif dengan teman sebaya, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Berarti nih kita sebagai seorang konselor itu kita harus memberikan contoh nyata terlebih dahulu kepada konselor tentang keharmonisan gitu. Jadinya tuh kita itu fleksibel banget, nggak usah kaku. Jadinya tuh kita tuh kalau kita tuh seperti ini nih, pernah dengar kata-kata seperti ini, bukan mereka yang memahami kita tapi kita yang memahami mereka. Jadi sebanyak apapun sikap teman-teman kita, sebanyak apapun sikap teman-teman mereka kepada kamu, kalau kitanya udah bisa, bukan mereka memahami kita tapi kita yang memahami mereka, jadi kita kan udah pasang protektor gitu loh. Jadinya kalau ada teman yang julid
judes gitu, kita udah biasa wong iku ancen ngono sifate, gitu aja, santai aja, gak usah terlalu dipikir gitu. Dan intinya itu kalau kita gampang baper, nanti kita itu adanya serian, dendam, kayak gitu. Makanya di sini BK hadir melalui eh, memberikan contoh nyata gitu loh, dari poin keempat ini, yaitu menciptakan hubungan harmonis dan dinamis produktif. Kemudian yang kelima yaitu pemantapan pemahaman tentang peraturan kondisi rumah, sekolah, dan lingkungan. Nah, setiap manusia itu tidak luput dari yang namanya aturan dan norma, yaitu suatu tatanan untuk mengatur kehidupan masyarakat, seperti itu ya kan. Nah, BK itu di sini hadirnya untuk di situ juga untuk menjelaskan lagi mengenai aturan-aturan masyarakat, seperti perempuan ki tidak boleh yang namanya, kalau dahulu ya, gak oleh metu bengi saru kayak gitu. Nah, seperti itu. Nanti kita tuh sebagai BK juga harus menerangkan, memberi pelajaran kepada para konselor di sekolahnya tentang eh, marwahnya seorang wanita itu setinggi apa gitu. Marwahnya seorang wanita itu sangat tinggi, bahkan dalam Al-Quran saja sudah disebut 3 kali, yaitu waktu hadis Nabi, ibu baru ayahmu. Nah, itu kan berarti kan marwah manusia harus sangatlah tinggi. Jadinya kita sebagai wanita harus sangat menjaga kehormatan wanita gitu. Nah, pada saat itu BK hadir dalam pemantapan tentang peraturan. Berarti peraturan di sini tuh bukan mengekang. Terkadang tuh kita tuh salahnya di situ deh. Para guru BK itu, kita kalau mau menegur siswa malah dihukum, sebenarnya bukan. Kita bicarakan baik-baik, ditanya baik-baik, kenapa, asal mulanya bagaimana, kok bisa gitu. Kita pertemukan kedua belah pihak bagaimana bicaranya gitu. Nah, kalau sudah ketemu inti permasalahannya, kita tarik kesimpulan atau hipotesisnya. Wah, berarti ini seperti ini ya gitu. Terus jangan langsung diberi hukuman, tapi dikasih wejangan dulu, wejangan kepada si anak, biar sedikit banyak hatinya itu juga luluh gitu, enggak terlalu kaku gitu loh. Kemudian yaitu yang ketiga, bimbingan belajar. Bimbingan belajar di sini adalah layanan bimbingan konseling yang diberikan kepada individu untuk dapat membentuk kebiasaan belajar yang baik, mengembangkan rasa ingin tahu, dan menumbuhkan motivasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, biasanya bimbingan belajar di sini itu dipacu dengan menggunakan motivasi seperti ini. Ketika seseorang sudah rajin membaca, itu nanti sedikit banyak ia akan terperangsang lagi ketika ada orang lain yang mengungkit nama itu. Misal kayak gini, aku kok ngerti, kalian tahu Jigma nggak gitu. Jigma yang mana sih? Oh, Jigma yang ini ya gitu dah. Iya bener-bener, oh iya, kayak itu loh, kayak ada kesinambungan antara satu pihak pada pihak lain. Dan karena hal itu pasti dalam diri individu tuh ada yang bilang, ada hati nuraninya bilang gini, kok aku gak ngerti opo-opo, kok aku gak iso opo-opo, kok teman-temanku iso kayak gitu. Hati kecilnya tuh mulai berbicara. Nah, pada saat itulah perlu adanya motivasi dan juga bimbingan konseling atau enggak bimbingan belajar. Kemudian bimbingan belajar di sini dalam bukunya Dini Febrini itu ada 5 bagian. Yang pertama yaitu pemantapan sikap kebiasaan dan keterampilan belajar yang efektif dan efisien serta produktif dengan sumber belajar yang bervariasi dan karya. Nah, seperti ini. Seperti saya mengutip ucapannya Shirley Anavita ya. Pikiran itu adalah untuk kita, kemudian kita keluarkan dalam suatu kata, dan kata itu adalah doa, dan setelah doa itu adalah action atau tindakan, setelah action tindakan itu adalah kebiasaan atau habit, setelah habit itu nanti ada yang namanya takdir atau nasib. Nah, dari kecil kita itu harus dibiasakan dengan kebiasaan yang baik. Misal dari mata kita terbuka sampai terbuka lagi, itu kebiasaan yang kita lakukan tuh apa gitu loh. Bangun tidur langsung nyapu, ngepel, bersih-bersih dari habis belajar ngaji, belajar lagi, ngaji lagi, dan itu akan jadi kebiasaan terus menerus, dan itu akan menjadi suatu habit. Nah, pada saat habit ini akan menjadi lebih produktif. Karena apa? Karena itu sudah kebiasaannya. Kebiasaan yang baik ya akan berakhir dengan baik pula, seperti itu. Jadinya kebiasaan keterampilan belajar di sini tuh harus perlu ditekankan pada saat anak-anak gitu loh. Jadinya nanti biar dia di dewasa itu tinggal on the track gitu loh. Jadinya tuh langsung
aku wis di pondasi ini, wah aku wis iso iki, berarti aku mau tinggal melakukan wae kayak gitu. Terus yang kedua yaitu pemantapan disiplin belajar dan berlatih. Nah, belajar itu nggak perlu 1 jam, 10 jam dalam sekali, nggak perlu. Cukup 15 menit sudah. Tapi berulang-ulang kali terus kayak kita mengayuh sepeda. Terus dikit-dikit aja tapi nanti aku sampai gitu. Nggak usah langsung buang tergas polos dulu. Itu nggak seperti itu, tapi sedikit demi sedikit. Tapi nanti itu bakal jadi gitu loh. Nah, itu namanya disiplin belajar dan berlatih. Terus kemudian berlatih juga eh, ilmu kalau sudah kita dapat tapi kita enggak latih, enggak kita asah terus menerus, itu akan jadi tumpul. Otak ini akan jadi tumpul. Misal aja nih, setelah kayak masa pandemi ini, kalian pasti jarang banget belajar ya kan, lebih fokus pada HP. Nah, pada saat HP inilah otak kalian tuh akan jadi agak tumpul. Seperti kalian pernah ditemukan dalam suatu kata, development. Kok aku kayak tawari development ki artinya apa ya? Ning di sih aku. Kok aku gak lo dek kayak kok aku eleng banget loh, tapi kok saiki gak eleng. Development apa sih? Nah, karena kelupaan kita inilah otak kita agak tumpul dan kurang mengingat sesuatu. Padahal dahulu kita itu sangat pandai dalam bidang tersebut. Nah, pada saat itu jangan biarkan otak kita terlalu lama diam. Karena itu akan membuat kita menjadi tumpul. Kemudian yang C yaitu pemantapan penguasa materi dalam program belajar keilmuan teknologi dan seni di sekolah. Nah ini nih, pemantapan penguasaan materi berarti tuh setelah seperti ini nih, kalian udah dapat pelajarannya. Kemudian kalian harus setelah kalian dapat pelajarannya, biasanya kalian disuruh ngerjain soal. Nah soal-soal itulah yang namanya pemantapan materi untuk melatih otak kalian emang bener-bener bisa apa enggak gitu. Nah, seperti itu. Kemudian yang D, pemantapan pemahaman dan pemanfaat kondisi fisik, sosial, dan budaya di lingkungan sekolah atau alam sekitar masyarakat untuk mengembangkan diri. Nah, kalau di bagian D ini tuh biasanya kalian akan setelah mendapatkan ilmu dari sekolah itu nanti kalian akan mengimplementasikannya dalam kehidupan, entah itu kalian implementasikan dalam kehidupan di rumah atau di sekolah atau bermasyarakat, pokoknya kalian akan mengimplementasikannya setelah mendapatkan ilmu di sekolah itu nanti. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu pemantapan bimbingan karir. Bimbingan karir sendiri di sini adalah suatu layanan bimbingan yang digunakan untuk merencanakan dan mengembangkan masa depan. Nah, pada saat bimbingan karir seperti ini itu kalian emang harus benar-benar memplanning apa sih yang kalian targetkan, goal apa sih yang kalian inginkan, cita-cita apa sih yang ingin kalian gapai, target apa sih yang ingin kalian wujudkan, siapa aja sih yang bakal kalian bahagiakan, seperti itu ya kan. Nah pada saat inilah bimbingan karir ini BK hadir ya kan. Bimbingan karir ini BK hadir yaitu yang pertama, BK itu memberikan penggambaran orientasi nih ya. Biasanya kalau kalian udah masuk kuliah nih ya kan, atau lulus dari SMA mau lanjut kuliah, nanti kalian konsultasi dulu ke BK. Pak, saya tuh punya bidang di ini gitu, tapi ini tuh passing grade-nya tinggi banget. Nah ini gimana nih Pak gitu. Nanti BK akan memberikan konsultasinya, akan memberikan solusi. Wah Mbak, kalau kalian pengen jurusan ini di sini kayaknya nggak bisa deh. Soalnya passing grade-nya tinggi juga, dalam beasiswa kalian juga akan sangat sangat apa ya namanya, sedikit peluangnya seperti itu. Lebih baik kalau kalian di sini gimana, sama-sama jurusannya kok, sama-sama grade-nya kok, maksudnya ya sama-sama terakreditasinya sama-sama A gitu, cuma harganya agak lebih medi, gimana Mbak, kan sama-sama titelnya kan sama-sama SPD gitu. Nah di sini BK hadir nih gitu perannya. Terus kemudian ada lagi nih kayak bimbingan karirnya. Pak, kalau saya mau ambil sarjana hukum nanti setelah lulus saya jadi apa ya? Nah, kayak itu. Nah, kalau biasanya tuh sarjana hukum lulusnya jadi pengacara, gitu, hakim dan yang lainnya. Tapi untuk mencapai itu harus ada penunjang yaitu sekolah profesi dan yang lainnya kayak gini nih. Udah ambil SPDBK nih, kemudian ambil MPDBK nih, kemudian ambil profesi namanya konseling. Nah, kayak dokter juga, kalau dokter itu kan dokter dokter umum, kemudian dokter dalam, terus ada lagi dokter dalam spesialis jantung, terus ada lagi nih dokter dalam spesialis jantung bagian kronis. Nah, berarti kan ada tahap dan tahapannya gitu. Nah, itu kan nanti bimbingan konseling nanti BK atau konselor ini akan memberikan suatu penggambaran terlebih dahulu tentang karir yang akan kalian pijakan. Kemudian yang
C. Pemantapan orientasi dan informasi pada umumnya karir yang hendak dipilih dan akan dikembangkan. Nah, jadi kita tuh dari kecil harus di planning nih. Aku kayak dia psikologi perkembangan itu kan ada tugas yang harus dientaskan pada usia-usia tertentu. Nah, pada saat itulah kita harus memplanningnya. Wah, berarti aku ditarget lulus mahasiswa semester 3,5 tahun udah selesai. Nanti aku harus lanjut ke S2, kemudian penjurusan konselingnya 1 tahun. Nah, jadi kan kita harus punya planning untuk mengembangkan karir kita nih, untuk menata masa depan. Soalnya kita ini udah bukan saat-saatnya untuk bermain lagi. Kita emang bener-bener saatnya untuk menata masa depan gitu. Masa depan udah ada di depan kita. Masa depan tuh ada, masa depan bangsa itu ada pada tangan kita sekarang gitu. Kemudian yang D, orientasi dan informasi terhadap dunia kerja dan usaha dan memperoleh penghasilan yang baik dan halal untuk memenuhi kebutuhan tuntutan hidup bagi keluarga dan masyarakat dan bernegara. Nah, orientasi informasi terhadap dunia kerja yang usaha memperoleh penghasilan yang baik dan halal. Berarti kita tuh nanti cari prospek kerjanya tuh bagaimana gitu. Lulus semisal nih lulus SMA gitu, nggak kuliah tapi langsung ke jenjang pekerjaan. Nah, nanti kita cari nih peluang pekerjaannya yang setidaknya tidak terlalu rendah gajinya, cukup untuk memenuhi kebutuhan dan pastinya juga halal untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya. Itu di mana gitu. Nah, nanti tuh BK hadir. BK itu biasanya mempunyai informasi dari banyak relasi. Nah, seperti itu. Nanti BK akan melakukan konsultasi atau konselingnya kepada para konselor yang mempunyai masalah terhadap ini. Kemudian, pengenalan berbagai lapangan kerja yang dapat dimasuki taman SLTA. Nah, kayak tadi nih yang aku maksudkan. Pengenalan lapangan kerja. Kalau kita masuknya ke MBS, manajemen bisnis syariah, nanti masuknya ke bank. Kalau hukum, masuknya ke pengadilan. Kalau pendidikan jadi guru, seperti itu. Nanti kita tuh punya prospek kerjanya di mana jelas. Seperti itu. Kemudian orientasi dan informasi terhadap pendidikan tambahan dan pendidikan yang lebih tinggi, khususnya untuk bimbingan yang dikembangkan. Nah, untuk orientasi pada bagian ini, kita itu harus pandai-pandai mencari informasi yang lebih detail dan dapat dipertanggungjawabkan, seperti itu. Yang mau diambil tuh nanti apa, goalnya tuh apa, gitu, kayak gitu ya. Terima kasih karena telah mendengarkan materi saya pada hari ini. Mohon maaf karena saya menggunakan HP karena saya tidak mempunyai netbook atau laptop, jadinya saya hanya menggunakan HP ala kadarnya untuk memenuhi tugas pada UTS kali ini. Kemudian sebelum saya tutup, saya akan mengutip dari suatu buku yang pernah saya baca, yaitu jika kamu mendidik anakmu dengan kekerasan, maka anakmu akan keras. Jika kamu mendidik anakmu dengan lemah lembut, maka anakmu akan lembut. Jika kamu mendidik anakmu dengan kebohongan, maka anakmu akan menuruti kebohongan. Jadinya, didiklah anakmu sebaik mungkin karena dia adalah investasimu baik di dunia maupun di akhirat, seperti itu. Saya Fariza Khairunida untuk diri, mohon maaf apabila dalam penyampaiannya banyak kekurangan, kekeliruan atau kesalahan dalam hal yang saya sampaikan, mohon dimaafkan dan dimaklumi, dan kemudian mohon untuk dikoreksi lagi agar saya menjadi lebih baik dari saat ini untuk mempresentasikan materi mengenai BK. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.